sibuknya dunia, orang sering lupa kalau kesehatan mental itu penting. Itu tempat kita bisa tenang, mikir jernih, dan tetap kuat meski banyak masalah datang. Tapi sekarang makin banyak orang kena kecemasan, tekanan hidup, media sosial, dan pikiran yang gak berhenti bikin hati gampang gelisah. Untungnya manusia gak hidup sendiri. Dukungan dari keluarga, sahabat, atau orang terdekat bisa jadi penyelamat. Kadang cuma didengar aja udah bikin lega, bikin kita ngerasa nggak sendirian, dan pelan-pelan bisa bangkit lagi. Di balik semua itu, ada kekuatan yang seringkali menjadi penopang terakhir manusia, seperti dukungan sosial, kehangatan keluarga, bahu sahabat, dan keberadaan orang-orang yang mengerti, mampu menjadi cahaya ketika dunia terasa gelap. Dukungan itulah yang membuat seseorang merasa dilihat, didengar, dan tidak berjuang sendirian. Karena dalam perjalanan hidup ini, manusia hanyalah makhluk rapuh yang membutuhkan ruang untuk pulih, tempat untuk bercerita, dan tangan yang tepat menggenggam ketika semua terasa berat. Bunga terlihat sedang mengerjakan tugas, banyak deadline. Dia terlihat panik, gelisah, dan sulit fokus. Deadline 5 tugas, presentasi besok, belum lagi latihan ke lidah. Aduh, sesek banget abas aku dibuatnya. Halo Mama. Bunga, ingat ya, IP kamu tuh harus di atas 3,5. Kamu tuh harus jadi contoh. Bunga mulai tertekan dan terlihat mulai mengalami gejala cemas, panik, dan bergetar. Kok mendadak gemetaran ya aku? Teman-teman sedang bercanda, tapi Bunga hanya diam dan melamun. Hey guys, kita banyak kali loh tugas. Iya loh. Tapi biasalah, bisa-bisa dengan apa sih? Gampang. Kita banyak kali loh ya tugas. Iya loh, banyak kali loh. Tapi bisa lah, bisa kan? Iya sih. Semangat. Semangat aja, ikuti aja alurnya. Enjoy aja ya. Elsa memperhatikan perubahan perilaku Bunga yang sudah beberapa hari terlihat murung, tidak bersemangat, dan jarang berbicara. Elsa mengajak Bunga mengobrol empat mata. Bunga, aku nengokmu akhir-akhir ini beda. Ceritanya sama aku, mungkin aku bisa bantu. Aku mau cerita ya Elsa. Sebenarnya aku depresi. Apalagi tugas kita banyak, tambah kita disuruh latihan korida. Nah, ditambah orang tuaku, dia maksa banget IPK aku harus tinggi. Gimana sih solusi menurut kamu? Menurutku datang aja ke konselor, ke bimbingan konseling. Mungkin bisa membantu dengan mencurahkan isi hatimu. Ya baik, terima kasih Elsa. Selain memberikan empati, Elsa pun menyarankan Bunga untuk bertemu konselor. Setelah berbicara empat mata, Elsa menemani Bunga bertemu dengan konselor. Hai, selamat datang. Ada yang bisa dibantu?
Ini Bu, saya nganterin teman saya, dia kayaknya butuh bimbingan dari Ibu, soalnya dia lagi banyak tekanan dari perkuliahan juga dari keluarga. Mohon bantuannya Ibu. Baik, silakan dulu. Ini siapa namanya? Bunga Valentine. Bunga Valentine. Link, konselor memberikan bunga asesmen singkat, menenangkan, dan memberikan cara coping. Oke Bunga, selamat datang ya di sini. Kamu bisa cerita apapun tentang yang kamu rasakan, keluh kesah kamu bisa sampaikan di sini. Kamu nggak perlu khawatir untuk semua cerita kamu itu terbongkar atau tersebar kemanapun. Kamu bisa mulai cerita dari manapun kamu merasa nyaman. Silakan cerita. Jadi itu sebenarnya tugas aku tuh kan banyak. Kayak jadi tugas banyak tuh bikin aku depresi, kayak overthinking setiap malam tuh, jadi jam tidur tuh nggak teratur karena tugas ini kan banyak kan Bu. Nah terus tuh ada tekanan juga dari orang tua, harus IPK tinggi gitu. Nah kayak harus menuntut yang lebih bagus terus tapi tidak sesuai dengan anaknya. Gak tahu, apalagi ditambah kami ini ada latihan kerja tuh, kayak bikin waktu belajar sama bikin tugas itu kepotong. Berarti dari semua penderitaan kamu, keluh kesah kamu tidak pernah menceritakan ke orang tua ya? Jujur ya Bu, aku nggak pernah cerita sama sekali ke orang tua aku. Aku cuma cerita yang senang-senang aja ke orang tua aku karena aku takut bikin orang tua aku tuh overthinking. Tapi mahalnya overthinking tuh aku, dan kayak jadi beban sendiri di akunya. Oh, berarti kamu memang takut orang tua kamu berpikir berlebihan tentang keburukan kamu. Iya Bu. Orang tua kamu takut kamu mengalami hal yang aneh-aneh. Iya, takut seperti itu. Menurut Ibu, aku harus bagaimana ya untuk mengatasi rasa cemas ini dan depresi ini? Sebenarnya yang datang tentang masalah seperti ini bukan cuma kamu, udah banyak mahasiswa yang mengeluh tentang penderitaan yang sama. Untuk sekarang Ibu beri asesmen dulu ya, biar kamu isi dengan jujur tanpa takut dihakimi. Kamu isi dengan jujur, nanti di sini Ibu bisa menilai dari jawaban kamu. Oke Bunga, ini asesmen yang udah kamu isi. Untuk masalah yang kamu alami ini, mungkin Ibu bisa bantu dulu dari refresh otak kamu atau supaya lebih rileks. Seperti kamu pernah tahu teknik pernapasan 4-7-8? Tidak pernah? Bisa Ibu ajarkan kamu. Nanti kamu coba tarik nafas 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan 8 detik. Bisa kita coba? Boleh. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sebanyak 3 kali. Oke, lagi 1, lagi. Oke, mungkin sekarang memang belum terasa efeknya, tapi di saat kamu merasa stres akan tugas atau beban-beban kamu bisa melakukan atau mempraktekkan
teknik refresh otak ini. Dan untuk jadwal itu kan kegiatan kamu banyak ya, dari latihan, tugas yang deadline-nya banyak. Kamu bisa mungkin memanajemen waktu kamu, atau kamu bisa mengurangi jadwal latihan. Apakah latihan itu sangat-sangat berdampak pada nilai kamu nanti? Mungkin sih tidak ya, tapi banyak ketinggalan tugas. Kayak apalagi kan kita ini sudah di akhir semester nih. Nah, jadi tuh banyak tugas final project tuh kayak Kerkom, tapi kan nggak bisa karena kadang kerja ini latihannya malam atau latihannya sore, habis kampus. Gitu. Kamu bisa milih mana yang lebih prioritas untuk dilakukan pertama kali, baru lakukan hal lain. Bisa seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Setelah Bunga berbicara dengan konselor, Elsa pun datang untuk menjemput Bunga. Terima kasih banyak ya Ibu atas bimbingannya kepada Bunga. Semoga Bunga bisa mendapatkan pelajaran dari Ibu. Kasih atas waktu konselornya Ibu. Terima kasih kembali. Mohon diperhatikan lagi temannya. Iya Ibu. Takutnya nanti terjadi hal yang tidak ingin. Iya Ibu, saya akan menjaga teman saya. Oke Bunga. Jangan sampai datang kembali ya. Iya Ibu. Setelah itu, Elsa dan Bunga pun pergi meninggalkan ruang konselor. Setelah sampai di tempatnya, Bunga pun menelpon orang tuanya dan berbicara dengan lebih tenang. Halo Ma, aku tadi udah konselor untuk menceritakan hal-hal tentang aku tuh sebenarnya depresi di sini, tapi aku jauh lebih tenang karena aku sudah menceritakan semuanya ke konselor aku. Tapi Mama harus tahu, jangan banyak tuntutan untuk aku. Mama berikan aku ruang untuk lebih lagi lega dan tidak dituntut oleh IPK yang tinggi. Ya Ma, terima kasih sudah mengerti ya. Orang tua akhirnya memahami perasaan Bunga. Bunga pun kembali mengikuti kelas, lebih tenang, dan beberapa teman pun juga mulai saling mendukung Bunga. Kesehatan mental bukan tanda kelemahan. Semua orang berhak merasa lelah dan meminta bantuan. Lingkungan yang suportif dapat mengubah jalan cerita seseorang. Tetap semangat. Masalah psikologis sering tidak terlihat. Dukungan sosial sangat penting. Konseling bukan hal memalukan. Mahasiswa pun perlu seimbang antara akademik dan kesehatan mental. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Aku ada pasien yang tampilannya depresi tapi happy banget kalau ketemu di luar. Dia keluar dari ruang praktek tuh udah bener-bener kayak pakai topeng, hidupnya normal lagi. Ketawa, ceria, produktif. Tapi ketika di ruang praktek nangis abis 1 box tisu. Itu kayak bilang, ya dok cuma di sini saya bisa cerita. Ya udah. Oke.